Halo, senang sekali Anda bergabung lagi bersama kami. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering kita alami tapi jarang kita pikirin dalam-dalam. Soal kekuatan cerita. Betul. Kenapa sih ada cerita yang rasanya nempel banget di kepala? Nah, itu dia. Kita akan gali bab 4 dari buku Hitmakers karya Derek Thompson. Judulnya aja udah menarik. Pikiran Pencipta Mitos. Kekuatan Cerita. Fokusnya ke gimana narasi, terutama mitos modern, kayak Star Wars gitu, bisa begitu kuat efeknya. Dan kenapa bertahan lama ya? Iya, jadi misi kita nih, mau bongkar resepnya. Kenapa ada cerita yang klik, terus kenapa struktur klasik dipakai lagi, dan kok ia berhasil terus gitu? Anda pernah nggak sih ngerasa pas nonton film, kayaknya udah tahu nih arahnya kemana, tapi tetap aja seru nontonnya? Sering banget, kayak deja vu cerita gitu ya. Nah, ini ada yang menarik dari sumber kita. Ternyata, George Lucas pas bikin Star Wars. Oh, yang soal inspirasinya itu ya? Iya, dia itu sangat terpengaruh tontonan masa kecilnya. Serial film. Yang episodik itu kan, yang selalu ada adegan genting di akhir. Betul. Cliffhanger itu. Bikin penasaran nunggu minggu depan. Klasik banget ya Ada caranya. Bang ya. Terus ada lagi nih ide yang agak gimana ya, futuristik mungkin, dari Isaac Asimov. Penulis fiksi ilmiah legendaris itu. Konsepnya psikosejarah. Kemungkinan memprediksi perilaku massa pakai statistik. Wah, kedengarannya kayak fiksi ilmiah banget ya. Bisa gitu. Nah, uniknya, ide ini ternyata ada resonansinya di Hollywood. Ada orang namanya Kevin Bruzzese. Bruzzese. Ngapain dia? Dia ini kayaknya terobsesi gitu. Dia beneran coba menganalisis naskah film pakai statistik. Serius? Buat apa? Buat nebak reaksi penonton. Gila nggak sih? Agak gila sih, tapi menarik. Justru ini nyambung ke inti kenapa cerita itu penting buat kita. Maksudnya gini loh, cerita itu kan bukan cuma hiburan ya. Bukan sekedar pengisi waktu. Iya, itu cara kita memahami dunia, memahami diri sendiri. Dari dulu kan kita belajar lewat cerita. Moral, bahaya, harapan, semua lewat situ. Bener juga. Dan ini nyambung banget sama tema Hitmakers. Kita sebagai penonton, kita tuh butuh makna. Kita cari campuran pas antara yang kompleks tapi gampang dicerna, yang baru tapi juga terasa akrab. Nah, ini masuk ke konsep Maya itu ya. Tepat, most advanced yet acceptable, paling maju tapi masih bisa diterima. Kita suka kejutan tapi dalam batas aman gitu. Oke, masuk akal. Coba kita balik ke George Lucas tadi. Dia kan tumbuh pas zaman peralihan ya? Dari serial film di bioskop ke TV di rumah, Iya. Serial film itu kan khas banget. Pendek, 20 menitan. bersambung tiap minggu. Tokohnya sama, masalah baru. Dan ujungnya itu loh, cliffhanger. Bikin nagih. Kecanduan cerita mingguan, haha. Kalau dipikir-pikir, Star Wars memang gitu kan nuansanya. Kayak episode-episode petualangan dalam saga besar. Betul. Makanya Lucas sering disebut bukan kreator murni, tapi... Assembler ulung ya. Perakit gitu. Nah, Master Assembler. Dia jago banget gabungin unsur-unsur lama. Mitos, kiasan, cerita rakyat. jadi sesuatu yang kelihatan baru, tapi kok ya familiar. Mirip Shakespeare lah. Hamlet itu kan akarnya dari legenda Hamlet. Dia adaptasi plot yang udah ada. Jadi Lucas ambil bahan yang udah teruji waktu, terus diramu jadi galaksi far, far away. Dan ramuan itu, sadar atau enggak, ternyata punya akar di pola cerita yang tua banget. Namanya monomitos. Monomitos, atau perjalanan pahlawan itu ya, dari Joseph Campbell. Betul. Campbell ini kan studi mitos dari seluruh dunia, lintas zaman. Dia nemuin ada struktur dasar yang sama terus. Gimana tuh strukturnya? Gampangnya, pahlawan ninggalin dunianya yang biasa, masuk dunia asing, hadapi ujian, dapat kemenangan atau pencerahan, terus balik lagi bawa sesuatu. Wah, universal banget dong kalau gitu. Katanya sih gitu, ngena banget ke alam bawah sadar kolektif kita. Tunggu dulu. Berarti gampang dong bikin cerita bagus. Tinggal ikutin aja polanya Campbell. Ya, nggak segampang itu juga kali. Kedengarannya terlalu simpel soalnya. Nah, itu dia. Ini bukan cetakan kue yang kaku. Lebih kayak kerangka. Bahkan ada memo internal Disney tahun 85 yang coba bikin panduan praktis dari bukunya Campbell. Tapi ya itu, panduan, bukan rumus pasti. Analoginya kayak apa ya? Kayak setelan jas pria. Ada pola standarnya kan? Lengan 2, kerah kancing. Tapi bisa diubah bahannya, warnanya, ukurannya. Jadi unik.
Oke. Jadi kerangka yang fleksibel ya? Betul. Dan karena strukturnya familiar, secara intuisi kita jadi ngerasa puas nontonnya. Kayak, oh gini toh seharusnya cerita berjalan. Dan ini ada di mana-mana ya? Bahkan di film yang kelihatan modern. Banget. Contoh bagus di buku itu film Zootopia. Zootopia, film animasi itu. Iya, film itu kan pinter banget ya. Ada soal prasangka, stereotip, kritik sosial. Kompleks pesannya. Tapi kalau kita bedah kerangkanya, itu perjalanan pahlawan banget. Masa sih? Coba gimana? Judy Hopps, kelinci desa, mimpi jadi polisi di kota, ninggalin dunia biasa. Dihadang diskriminasi, diremehin, ujian. Sempat nyerah, pulang kampung, titik terendah. Oh iya. Terus nemu petunjuk baru, balik ke kota, bongkar konspirasi, jadi pahlawan bawa hadiah. Jelas banget kan polanya? Wah, bener juga. Nggak kepikiran sejauh itu. Pola kuno dibungkus isu modern ya. Luar biasa emang. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau polanya sekuat itu, Apa Hollywood cuma ngandelin intuisi penulis aja? Atau ada yang lebih terukur? disinilah kita balik lagi ke si ilmuwan gila tadi, Kevin Bruzes. Haha, iya si Bruzes ini. Terinspirasi Asimov, mau prediksi perilaku manusia di film. Agak ambisius ya. Banget. Dia coba menerapkan psikosejarah fiksi itu ke industri film. Tapi ya skalanya lebih kecil. Prediksi sukses film dari naskahnya. Pakai analisis data naskah. Kedengerannya aneh ya. Mengurangi seni jadi angka gitu. Mungkin. Tapi metodenya ya gitu. Analisis statistik ratusan naskah, cari pola naratif yang bikin penonton suka. Tujuannya bukan cuma nebak ya, tapi juga ngasih masukan. Iya, biar bisa diubah dari awal naskahnya. Nah, teori utamanya Bruzese ini lagi-lagi mirip Maya. Gimana tuh? Dia bilang, penonton itu sebenarnya mau kok cerita orisinal, baru. Tapi, Tapi ada syaratnya. iya, mereka lebih gampang nerima kalau dibungkus struktur naratif yang udah dikenal, pola yang familiar. Jadi busur ceritanya, ritme emosinya harus sesuai ekspektasi gitu ya. Tepat, kebaruan yang terstruktur. Kita suka kejutan, tapi dalam peta yang kita kenal. Jadi bukan cuma monomitos yang umum itu, tapi ada pola-pola yang lebih kecil lagi ya. Di dalam genre, Nah, itu temuan Bruzese dari datanya. Dia nemu kayak mini mitos, semacam spesies cerita di dalam genre besar. contohnya gimana? Misalnya di film superhero. Ada beda polanya antara pahlawan yang lahir punya kekuatan kayak Superman, Sama yang dapat kekuatan karena kecelakaan, kayak Spider-Man. ya, atau pahlawan tragis macam Batman. Beda sama yang flamboyan kayak Iron Man. Tiap subtipe ini punya ritme dan ekspektasi penonton sendiri katanya. Menarik juga. Genre lain gimana? Film bencana misalnya. Ingat nggak tahun 98? Ada Armageddon sama Deep Impact barengan. Mirip banget kan? Ancaman dari luar angkasa, tim ahli dikirim, misi bahaya, ada pengorbanan. Oh iya benar, polanya sama ya. Atau film Survive the Apocalypse, kayak 2012, The Day After Tomorrow, San Andreas. Bencananya beda-beda. Tapi drama intinya mirip. Seringnya gitu, fokus ke perjuangan ayah mau ketemu lagi sama keluarganya. Yang jahat mati, yang baik selamat. Si ayah menebus kesalahan lalu. Jadi di balik bencana heboh, intinya drama keluarga tradisional ya. Iya, kayaknya sih gitu. Makanya film bencana tuh sering kerasa itu-itu lagi ya polanya. Fokusnya ke drama manusianya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak bosen ya? Kok malah dinikmati pola familiar ini? Ada penjelasan menarik dari kritikus Adam Sternberg. Ya bingung? Apa tuh? Nonton film untuk kedua kali itu sering lebih memuaskan. Loh, kok bisa? Kan udah tahu ceritanya. Justru itu, pas nonton pertama kita tegang nunggu twist, nebak-nebak. Pas nonton ulang udah tahu akhirnya, jadi lebih rileks. Terus nikmatin apanya dong? Nikmatin detailnya, foreshadowingnya, sinematografinya, hal-hal kecil yang kelewat pas pertama kali nonton karena fokus ke plot, kita kagum sama cara pembuatnya merangkai cerita. Masuk akal juga sih. Malah ada studi yang lebih aneh lagi, Levitt sama Kristen Bell. Gimana tuh studinya? Mereka nemuin kalau tahu spoiler atau bocoran cerita sebelum nonton, Hah? itu nggak ngerusak kenikmatan, malah bisa nambah. Serius? Iya, contoh klasiknya film Citizen Kane. Kalau dari awal tahu Rosebud itu nama kereta luncur masa kecilnya. Apa filmnya jadi jelek? Ternyata enggak.
Pengetahuan itu malah bisa bikin kita lebih fokus ke gimana filmnya bangun misteri dan karakter di sekitar Rosebud itu. Wah, ini balik lagi ke maya dan estetik AHA itu ya? Betul, momen ngah itu. Kepuasan pas kita paham polanya atau nemu familiaritas dalam format baru. Ada kepuasan kognitif di situ. Oke, paham. Kita suka mengenali pola, tapi Tapi ada sisi lainnya. nah, itu dia. Pengaruh cerita ini kan nggak cuma soal hiburan ya. Bisa membentuk cara pandang, bahkan bias. Betul, buku ini kan juga pakai banyak cerita buat jelasin konsep. Itu kan strategi naratif yang efektif. Cerita jadi kendaraan. Maksudnya, cerita bisa jadi semacam kuda Troya buat ideologi atau pandangan tertentu. Bisa jadi. Sumber kita nyebut penelitian dari Jenna Davis Institute on Gender in Media. Oh, yang soal representasi gender di media anak-anak itu? Iya, mereka nemuin polanya konsisten banget. Karakter cowok lebih sering jadi tokoh utama, aktif, punya tujuan. Karakter cewek seringnya pendukung, pasif, fokus ke penampilan atau cinta. Si damsel in distress itu ya, Nah, kalau anak-anak terus-terusan nonton yang kayak gini, lama-lama jadi membentuk bias bawah sadar ya, unconscious bias. tepat. Bukan karena orangnya sengaja jahat atau seksis, tapi karena otaknya udah otomatis mengasosiasikan peran tertentu ke gender tertentu. Diskriminasi jadi kerasa normal. Ngeri juga ya dampaknya. Bisa jadi siklus terus-menerus dong. Itu kekhawatirannya. Generasi berikutnya bikin cerita yang sama, biasnya langgang terus. Aduh, jadi kita terkutuk sama cerita lama dong. Susah berubah. Nggak juga sih. Untungnya, budaya dan pandangan itu bisa berubah. Kadang cepat banget. Contohnya? Buku ini nyebut soal dukungan pernikahan sesama jenis di AS. Naik drastis dalam waktu kurang dari 20 tahun. Artinya, narasi baru itu bisa diajarkan dan diterima. Oh, jadi cerita lama bisa diganti cerita baru yang lebih baik? Bisa. Prasangka itu kan intinya cerita yang kita pelajari. Generasi baru bisa belajar cerita baru. Kebencian itu dibentuk, bukan bawaan. Tapi empati juga harus diajarkan. Dan cerita bagus bisa jadi alat yang kuat buat ngajarin empati itu. Persuasif banget. Cuma di era sekarang ada tantangan baru. Apa tuh? Namanya ideological burn-in. Kita kan cenderung cari info yang sesuai sama keyakinan kita. Confirmation bias? Nah, algoritma medsos kayak Facebook atau streaming kayak Netflix itu kan ngasih kita lebih banyak yang kita suka, biar kita betah pakainya. Akibatnya, kita bisa makin terkurung di ruang gema atau echo chamber pandangan kita sendiri, makin susah ketemu perspektif beda. Ini sisi gelap dari kecenderungan alami kita cari yang familiar ya. Betul, kita nyaman sama yang dikenal, tapi risikonya pandangan jadi sempit. Oke, ini pembahasannya dalam banget ya. Coba kita rangkum sedikit deh. Boleh, jadi poin pertamanya apa? Pertama, struktur cerita kuno kayak monomitos itu ternyata masih kuat banget efeknya. Abadi gitu. Kedua, industri kayak Hollywood, sadar atau enggak, pakai terus pola-pola familiar ini buat bikin hits. Entah pakai intuisi atau data kayak si Bruzzese tadi ya. Ketiga, kuncinya sering di keseimbangan. Antara yang familiar sama yang baru. Prinsip Maya itu tadi. Kebaruan dalam struktur yang dikenal. Dan terakhir, pengingat penting nih. Cerita itu dahsyat kekuatannya. Bisa bentuk pandangan kita, nanamin bias. Tapi juga bisa dipakai buat ngajarin empati dan buka wawasan baru. Sip! Nah, sebagai penutup nih, saya mau lempar pertanyaan buat Anda renungkan. Oke, siap. Apa tuh? Setelah kita ngobrolin gimana cerita dan mitos membentuk kita, dan gimana kita suka pola familiar, coba deh pikirin. Ada nggak sih cerita atau mitos pribadi yang tanpa sadar lagi Anda jalanin sekarang? Mitos pribadi, maksudnya? Ya, narasi yang Anda bangun soal hidup Anda. Mungkin soal karir, hubungan, cara hadapi masalah, ada pola tertentu nggak? Menarik pertanyaannya. Dan yang lebih penting lagi, kira-kira struktur naratif personal Anda itu lagi membatasi Anda atau malah memberdayakan Anda dalam melihat pilihan hidup? Wah, dalam banget itu buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita soal kekuatan cerita ini dari bab 4 Hitmakers. Semoga obrolan ini ngasih kacamata baru ya buat melihat cerita di sekitar kita dan juga cerita tentang diri kita sendiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.